Aku kasih tahu ya, sebenarnya laki-laki ini sudah pakai ilmu hitam sekam. Astagfirullah. Harusnya kamu itu sadar diri, Mas. Kamu itu cuma tukang becak. Apa kamu masih mau pacaran sama aku ketika kamu tahu memang sebenarnya aku hanyalah tukang becak? Ya emangnya kenapa kalau kamu tukang becak? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Udah sampai, mantap. Siang yang sangat cerah. Akhirnya nyampe juga. Ini kan bos baru pulang dari luar kota nih. Nah tiba-tiba kenapa ini kok dadaan saya diajak ke alun-alun nih bos? Ya iyalah, Bet. Kamu ini memang pelupa. Dari zaman A sampai zaman Z, kamu tuh selalu aja pelupa. Saya kan sudah bilang, ya, saya ini mau ketemuan di kafe sama cewek. Cuman saya batalin karena saya mengajak ketemuan dia di alun-alun. Saya punya rencana nih. Kamu gimana sih? Nggak nyantol-nyantol dari tadi aku bilang. Rencana? Oh iya, yang waktu itu mau bos kasih ketemuan tahu. sama cewek, ya kan? Iya. Mau ketemuan sama cewek, ketemuannya di kafe. Cuman aku rubah di alun-alun. Karena Bet, yuk keluar. Biar kamu nggak bingung. Kayaknya kepala kamu udah mulai agak sedikit bingung. Karena sini Bet. Wes di situ. Karena aku tuh ingin menyamar menjadi tukang becak. Coba kamu ambil tukang handuk tuh, handuk di belakang, tukang handuk. Nah, di belakang. Yo. Ini bos. Nah, Jadi terus nih kamu taruh ini nih. apa? Menyamar tuh maksudnya gimana nih bos? Kan bos mau ketemu sama pacarnya Nih, bos pegang. nih. Kamu kan tahu, saya di kota itu banyak sekali pacar dan rata-rata pacar saya adalah memanfaatkan jabatan, kekuasaan, harta saya sendiri, iya kan? Iya. Yang saya punya mobil lah, yang saya pewaris tunggal perusahaan lah, yang saya masalah sudah memimpin perusahaan masih di usia muda lah. Otomatis kalau semisal saya tidak menyamar, kan saya mengulang lagi kesalahan-kesalahan saya, Bet. Maksud saya adalah saya ingin menyamar menjadi tukang becak agar ketika saya mendapatkan wanita itu memang benar-benar murni tulus mencintai saya, benar-benar tulus mencintai hati saya dan pikiran saya dan fisik saya yang apa adanya. Kalau semisal saya jadi tukang becak aja dia cinta terhadap saya, bagaimana kalau semisal saya jadi bos? Idenya bos kreatif. Nah, Jadi itu bos maksudnya. mau ketemu pacar nyamar jadi becak. Bukan FYP nyamar nih, bos. jadi becak, Tukang nyamar jadi becak. tukang becak. Iya, itu Kamu maksud ngeledek saya. aku. Masa ya aku disuruh jadi becak? Masalahnya nih bos, ini kan baru selesai hujan. Ya terus kalau masalahnya saya mau apa hubungannya dengan hujan? Kan sudah nggak ada hujan. Tukang becak bos. Tukang becaknya kamu gampang, kamu tinggal nyari di sebelah sana sini, ya nyari, ya. Iya. Tapi jangan pinjam, kita tuh sewa. Untung kita tuh kasih rezeki, kita juga kasih bantuan daripada kan sekarang banyak tuh becak-becak yang nganggur, becak-becak yang nggak ada narik Kurang pelangganan. peminatnya sekarang. Iya, masalahnya kan sekarang sudah teknologi Grab, Gojek di mana banyak sekali, ya kan? Iya. Nah, jadi ya sekali-kali juga saya butuh becak untuk memuluskan rencana dan mendapatkan hati seorang wanita secara tulus. Iya. Tukang becaknya juga dapat rezeki. Jadi saling bantu membantu lah. Intinya tidak ada yang saling merugikan. Tuh. Terus apa lagi ya? Kamu ini, juga. Iya. Kenapa? Ini. Terus aku ini nggak mungkin di sini, Bet. Aku di mana ya? Bentar lagi ya. Aku pojok situ ya. Nah, aku di pojok situ. Saat Bos, kamu di sana megang rame becak, orang, Bos. nggak Bos apa-apa. kan orang terkaya di kota, Bos Aduh, ini, Bos. Bet, gak ada yang tahu masalah aku orang terkaya. Aku bukan seleb kok, bukan artis. Yang penting aku mau duduk di situ. Ya, terus becaknya kamu bawa ke situ. Setelah kamu bawa becak, terserah
Kamu mau ngopi atau kamu mau ngafe, terserah. Apa kamu mau makan pentol, makan jigor biar kamu ingatannya cekas pulih. Nih. Terus kamu potong jenggotnya. Nah, ayo. Iya Pak. Biar ya agak sedikit harum lah ketika aku disupirin sama kamu. Masa ya terus-terusan aku nyupir, kamu nggak nyupir karena kamu nggak mandi ya? Sudah Pak. Cuma parfum saya belum pakai Pak. Sama aja. Coba Jadi- sekarang kamu nyari becak ya. Oh iya Pak. Memang namanya siapa sih Pak ini calonnya? Namanya tuh Novi. Namanya Novi. Novi Agustini apa Agustiani gitu. Bingung, namanya tuh susah, Beb. Orang Bondowoso tuh, Pak. Orang Bondowoso, tapi dia tuh lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Tapi kan lihat KTP. Bos sudah sampai pernah lihat KTP-nya. Ya pernah kan aku ketemu sama sekali sama dia. Berarti hubungannya bos ini udah intim berarti ya. Intim perut lo. Maksudnya ini udah sampai tahu data diri itu kan. Maksudnya itu lebih Privasi, detail. Pak. Kalau intim tuh masalah. Oh iya Pak. Kamu ini gimana sih, Bet? Salah Pak, itu maksud saya Pak. Kamu tuh jangan ngeledek aku. Aku tuh tidak pernah mencoblos sebelum waktunya. Kalau mencoblos sebelum waktunya, apalagi Nunggu pemilu berarti Pak. pemilu tuh akan ya. Iya, maksudnya nunggu sahnya Pak. Nah, nunggu sahnya. Enak aja kamu bilang sudah sejauh intim palamu peyang. Udah, kamu cari baca aja. Aku tunggu di mana ya? Di sana. Sana. Tadi bos bilang di sana. Yes, aku tunggu di sana. Kamu cari baca, aku tunggu di sana, yo. Iya. Nah. Keren juga bos saya nih ya. Nyamar jadi beca. Apa? Bukan beca. Jadi tukang beca. Ini kalau ada orang ngevideoin orang terkaya di Bondowoso jadi tukang beca, FYP bos saya tuh. Saya tadi disuruh cari beca. Habis itu setelah dapet tukang becaknya, aku disuruh beli makanan. Itu hal yang mudah. Aduh, bos itu tadi nitip saya cari becak tapi uangnya nggak dikasih sama saya. Gimana mau bayar sewanya buat becak nih? Saya titip KTP saya aja di tukang becak ya. Ya dah. Kunci pintu sebelah kanan. Saya kunci dulu. Oke. Saya tinggal dulu. Ini kita ngapain sih di sini? Ini aku mau ada keperluan gitu. Aku kan ngajak kamu ke sini kan soalnya aku ada kepentingan. Kamu duduk aja dulu. Sambil aku mau ngomongin tujuanku ngajak kamu ke sini buat apa gitu. Ya. Kamu tahu si Novi? Oh, Novi. Iya. Kenapa? Nah kan kamu tahu sendiri kan kalau sama aku itu menurut kamu gimana? Kalau misal nih kamu lihat dari kacamata kamu gitu, seorang seperti aku sama Novi gimana? Cocok lah. Cocok Kamu kan orang paling tampan di desa. Nah itu dia, nah si Novi itu ya kemarin dia itu nolak aku. Nah karena aku ditolak sebagai orang yang katamu yang paling tampan, aku ngerasa ya gak terima gitu. Terus sekarang Novi itu katanya mau kesini, mau ketemuan sama seorang gitu. Novi ketemuan di sini. Iya mau ketemuan, tapi gak tahu di mana, ntar lagi lah kita cari lah ya. Sama siapa emang? Ya gak tahu, pokoknya katanya mau ketemuan sama seseorang gitu, dan katanya sih si Novi tuh suka ke dia gitu. Tapi kok Novi tidak bilang ya sama aku? Ya mungkin nggak tahu juga sih Novi. Aku tuh sebenarnya minta bantuan kamu sih, bantuin aku buat gimana caranya agar Novi itu bisa aku dapetin. Oh, itu mah gampang. Oh berarti kamu bisa ya bantu aku? Tapi gini, kalau misal si Novi dapat cowok yang lebih kaya daripada kamu harus terima. Kok bisa gitu? Iyalah, tapi kalau misal si Novi dapat cowok yang di bawah kamu, aku yang maju paling depan. Tapi aku gak mau kayak gitu. Kalau misalnya si Novi nanti dapetin yang lebih kaya, ya aku bakalan harus lebih kaya lagi dong. Harusnya kayak gitu kan? Ya gitu sih harusnya. Nah ini kan kamu sekarang ada acara lagi nggak setelah ini? Gak ada sih. Berarti bisa dong bantuin aku cari Novita lagi, kan Novita lagi mau ketemuan sama si pacarnya apa gitu, pokoknya mau ketemuan gitu. Di sini.
Setauku sih info yang aku dapetin sih emang kayak gitu, mau ketemu sekarang. Ya udah kalau gitu kita jalan aja. Langsung cari sekarang. Tapi beneran nih ya, kamu mau bantuin aku tanpa aku harus membalas bantuannya kamu gitu, gak perlu tak? Gak perlu. Oh berarti kamu memang sahabat terbaik sih ya. Jadi setiap aku kali butuh terus kamu ada untuk ngebantu gitu kan ya. Wah, kamu tuh memang sahabat terbaikku dah. Pokoknya setelah ini aku ngasih apresiasi dah ke kamu. Kalau misal nih si Novi nanti bisa aku dapetin, aku bakalan mengabulkan apa keinginanmu. Mau Mana? iya serius, pokoknya kamu minta apa aku beliin dah gitu. Mau cari sekarang? Boleh sih, kalau mau dicari sekarang ya udah yuk. Kemana nih? Ke sana nggak apa-apa sih. Ke sana aja deh ya. Udah yuk. Yuk. Tapi nih, nanti kalau misalnya kamu ketemu sama si Novi, kamu tuh harus bantuin aku banget. Misalnya nih, si lelakinya nanti itu yang bakalan ketemu tuh orangnya kayak lebih buruk dari aku. Kamu harus bantuin gimana caranya Novi tuh misalnya kamu rayu lah gimana. Pokoknya terserah kamu dah caranya mau pakai cara apa. Pokoknya gimana caranya si Novi nanti bakalan lebih suka sama aku. Tapi aku heran deh. Kenapa? Seorang Novi mau ketemuan sama cowok di tempat kayak gini. Ya mungkin kalau misalnya mau ketemu di sini ya mungkin si cowok ya biasa aja pasti kan, iya kan? Mungkin sih. Ya udah, beri yuk. Aku yakin pasti kita bakalan bisa nih untuk dapetin si Novi. Wah, si Albert nih mana sih? Disuruh sewa becak lama banget. Kayak disuruh beli becak aja, padahal kan cuma nyewa, tinggal set. Becaknya langsung ada. Nah, ini dia nih. Ayo bet, cepet bet. Kamu nih Halo, kelamaan. Stop. Kamu kelamaan, kalau semisal Novi datang duluan gimana? Iya bos, maaf bos, nyari becaknya susah tadi. Saya putar balik bos. Kamu nih apa sih yang tahu? Awas kamu awas. Ini nih, lihat. Gimana cara pindah nih bos? Nah, terus. Sini bos. Kiri. Oke, sip. Awas. Lurus sini. Ambilkan batu, bet. Batu. Iya. Nah, satu lagi. Nah, mantap. Agak sedikit ke belakang bisa nggak? Bisa. Sedikit ke belakang bisa nggak? Mundur. Yuk. Sini. Nah, mantap. Sini bos. Yuk. Oke. Nah. Dikasih Ini berapa, udah Bet? becak spek paling bagus ini yang saya nemu pak. Speknya nggak masalah, nggak penting. Yang penting sekarang kamu tuh cari, kalau memang mau sewa tukang becak, cari yang tua. Kalau yang muda jangan. Iya, Biar sekalian tadi membantu. Iya. Masalah itu saya tadi ngambil yang tua pak. Tadi kesian dia gak ada penumpang, saya sewa aja becaknya. Kamu bayar berapa? Saya titip KTP tadi pak. Soalnya uangnya tasnya bapak ketinggalan di mobil. Dan kamu gimana sih? Tas aku kan di kamu. Iya tapi nanti saya ganti pak. Tenang. Ya udah, kalau kembalikan kasih 100, jangan kasih 20, kasih 50, kasihan. Iya itu pasti. Kasih makan juga. Ya udah. Kamu jangan lama-lama, kayaknya Mbak Novinya mau ke sini. Mau datang ke sini takut ketahuan, nanti dikira aku bohongan, settingan lagi. Oh yaudah. Ya. Saya tunggu di mana ya enaknya? Tapi nih mantep nih. Kamu tunggu mana ya? Tunggu di mobil atau ngopi kayak di mana? Atau dalam mobil Iya, tidur? sekitar mobil situ deh ya. Ya, kamu tidurlah di mobil, nggak apa-apa. Ya udah deh. Oke pak. Saya Yuk. tinggal dulu ya pak. Ya. Kabar-kabar. Yuk, makasih Bet. Ya. Kerjaan selalu beres, tapi selalu ada problem. Selalu ada masalah. Nggak pernah beres. Aman nggak ya? Alhamdulillah. Ini gimana cara bukanya ya? Aduh. Mana si Albert sih? Bisa-bisanya. Nah, gini nih. Sip, mantap.
Ah, Katanya Fajar sih janjian di sekitar sini, tapi kemana ya Fajar ya? Kok belum datang juga? Aku juga nggak tanya dia parkir di mana. Atau jangan-jangan Fajar malah ngebatalin janji kita ya? Tapi masa iya Fajar mau ngebatalin? Masa iya Fajar orangnya seperti itu? Setahu aku sih Fajar orangnya baik. Dia pasti bakal nempatin janji. Tapi kemana ya? Ini udah telat sekitar 10 menit sih. Tapi nggak apa-apa deh. Aku cari kemana lagi ya? Tadi kesana udah, berarti giliran kesana deh. Atau jangan-jangan Fajar mencoba bohongin aku ya? Apa jangan-jangan Fajar juga ingin morotin harta aku? Tapi nggak mungkin. Fajar itu orangnya baik. Fajar kemarin juga bilang kalau dia bakal nempatin janji. Ya udah deh, aku cari ke sana. Mana si Fajar ya? Itu si Fajar nggak sih? Ini tuh Fajar, ya elah ngapain dia di becak? Nih aku kagetin, ngomong dia kayaknya tidur deh. Becak Pak. Ya ampun Fajar. Aku cariin ternyata kamu di sini. Kamu nggak keliling kayak cariin aku gitu. Malah cewek yang suruh keliling. ya gimana ya Novia? Nah, sebenarnya aku banyak yang mau diomongin sama kamu, makanya aku ajak teman kamu di alun-alun sebenarnya. Jadi gini, sini. Aku sebelumnya minta maaf sama kamu karena sebelumnya aku tuh ngajak ketemuan kamu di kafe. Tapi kayaknya kalau aku terus pura-pura kayak pertama kita ketemu kemarin kayaknya gak enak deh. Karena aku niat serius sama kamu, karena aku ingin niat mempersunting kamu. Kalau pondasinya dengan kebohongan, aku pura-pura kaya atau pura-pura menjadi diri orang lain kayaknya nggak bagus deh. Jadi aku mau jujur sama kamu. Aku itu sebenarnya hanya tukang becak loh. Kamu duduk sini, jadi ini becak kamu? Iya, ini becak aku, makanya sekarang aku lagi narik. Ya berhubung aku lagi narik, ya. Kayaknya aku ganggu kamu deh, enggak ya? Enggak. Sekaligus aku ajak teman kamu, enggak kok. Justru kamulah pertama yang nyamperin aku. Ya bisa dibilang juga kamu bisa jadi pelanggan aku lah. Iya. Ya bukannya pelanggan becak sih. Pertemuan kedua ini aku sempet nggak yakin sih, soalnya apa? Kita janjiannya di mana, kamunya malah di sini. Bukannya kamu malah nyariin aku, malah kamu duduk di atas becak ini. Ya tapi aku nggak tahu sih, kalau misalkan kamu memang mau menarik penumpang, cari penumpang, ya aku nggak masalah. Novi, gimana aku mau cari kamu, gimana aku harus keliling? Masa iya aku harus keliling pakai becak aku? Kalau misal aku keliling nggak pakai becak, kalau misal becak aku diambil orang gimana? Iya kan? juga sih. Ya intinya sebenarnya yang mau aku ungkapin adalah kamu nih mau nggak? Apa kamu masih mau pacaran sama aku ketika kamu tahu memang sebenarnya aku hanyalah hanya tukang becak? Ya emangnya kenapa kalau kamu tukang becak, nggak ada yang masalah juga kan? Ya bukan masalah-masalah atau gimana-gimananya. Kamu tuh kan orang kaya, tas kamu aja untuk beli sendal lagu dan outfit aku semuanya itu udah lebih dari cukup. Intinya kamu tuh punya masa depan yang lebih mapan daripada kamu sama aku. Intinya kamu juga punya kesempatan memiliki pasangan hidup yang lebih baik dan lebih sempurna daripada aku sama aku. Kamu hanya makan seadanya. Apa kamu mau? Ya kalau kamu juga memiliki kesempatan, nanti aku juga bisa memiliki kesempatan dong untuk bisa nerima kamu. Kamu ini gimana sih? Kamu nih mabuk atau gimana sih? Sadar kan? Aku ini tukang becak, kamu tuh orang kaya. Apa kamu pantas sama aku? Ya emangnya kenapa dengan tukang becak? Gak ada yang masalah kan? Ya nggak ada masalah, ya pekerjaannya juga halal. Cuman aku takut keluarga kamu, terutama kamu, gengsi dengan teman-teman kamu, gengsi dengan sahabat-sahabat kamu gengsi ketika jalan sama aku. Karena biasanya kamu jalan pakai mobil, kalau jalan sama aku kamu malah jalan pakai becak. Fajar, aku seperti ini, kedua orang tua aku juga kaya, itu berkat. Aku dulunya juga nggak mampu. Dulunya sih kalau bapak aku jadi supir angkot, dan alhamdulillah
sekarang bisa membangun perusahaan. Ya semoga aja nanti rezeki kamu lancar seperti papa aku. Amin. Aku cuman bisa niat berusaha dan niat tanggung jawab sama kamu. Ya kalau memang semisal kamu menerima aku dengan profesi aku sebagai tukang becak dan pekerjaan aku hanya tukang becak, ya aku bersyukur. Kayaknya aku sudah menemukan brilian di dunia ini. Padahal selama aku menjadi tukang becak, gak ada satupun cewek yang lewat mau lirik aku. Dan gak ada satupun cewek yang lihat mau menyapa aku dan membunyikan bel seperti ini. Itu klakson aku. Kalau semisal aku klakson ada penumpang, naik pak, gitu. Cuman kamu. Masa iya cuman aku? Iya, harusnya cuman aku yang bunyikan. Cuman sekarang kamu orang kedua. Tapi ini juga dipikir-pikir Pak becaknya ganteng juga ya. Lumayan juga ya. Kamu masih baru pertama ketemu aja 2 kali udah bisa gombal. Ini itu becak turun-temurun dari orang tua aku, Novi. Jadi ya becak ini sudah usianya hampir lebih dari usia aku sendiri. Jadi sejak aku kecil ya aku naik becak dari orang tua aku ini. Jadi berarti becak ini adalah seksi kehidupan kamu ya? Iya. Kayaknya habis hujan-hujan gini enaknya kita jalan-jalan deh sambil naik becak. Gimana, kamu mau kan? Boleh, ntar lagi ya. Ya, sambil kita cari makanan gitu kayak, atau kita sambil keliling di kota ini gitu. Boleh, boleh, ide bagus. Naik ya. Ayo. Kayaknya papa kamu deh. Ya pak, mau naik becak. Mohon maaf, sekarang saya nggak narik pak. Sekarang saya Diam kamu. Novi, kamu ini gak menghargai aku ya. Aku ini sebagai orang yang lebih suka sama kamu. Kenapa sih kamu milih tukang becak seperti ini? Novi, kamu kenal sama pria ini? Iya kenal, ini pria yang nggak tahu nggak jelas. Ini Kamu apa sih? Kamu sudah dapet yang kaya, yang bener malah milih tukang becak kayak gini. Iya, aku tuh kan nggak suka sama Sahrul. Ini dianya aja yang suka ngejar-ngejar aku. Dan kamu mas, harusnya kamu itu sadar diri mas. Kamu itu cuma tukang becak. iya pak. Tukang becak itu gak pantas sama Novi. Novi itu seleranya tinggi kan? Orang kaya kayak ini. Nah, Kamu tukang becak. jadi lebih baik sampean mundur aja mas. Mas, sebelum saya mendekati Novi, saya juga sudah bilang profesi saya memang sudah tukang becak. Ya kalau memang Novi menerima profesi saya, kenapa Mas yang sewot? Emang Mas suaminya? Ini suami kamu, saudara kamu? Bukan. Nah, Novi aja terima Mas dengan profesi saya, dengan pekerjaan saya Mbak. Kok kalian berdua yang sewot sih? Kan hak saya, terserah saya dong. Udah Sahrul, kamu tuh nggak capek apa ngejar-ngejar aku? Sedangkan aku emang udah nggak mau sama kamu. Gini Novi. Kamu itu ya, seharusnya itu kamu sadar dari dulu. Aku ini ngajak temanmu ini, sahabatmu yang paling dekat, si Dian, demi tujuannya untuk agar kamu lebih baik ke depannya. Kalau kamu sama si dia, tukang becak, ya gajinya dia gak cukup buat kehidupanmu. Kalau sama aku, cocok banget kan? Cocok buat masa depan kamu daripada ini. Syahrul, justru aku tuh udah sadar dari kemarin kalau misalkan aku udah jadi sama kamu. Apa kata orang tua aku udah nggak setuju sama kamu. Kamu nggak inget dulu, ketika orang tua aku jatuh bangkrut, orang tua kamu dan kamu meninggalkan kedua orang tua aku dan aku sendiri. Kenapa? Karena udah bangkrut, tapi giliran aku dan kedua orang tua aku sekarang udah bangkit dari perusahaan, udah bisa membangun sendiri. Ini dia nih, dari dulu ini, setahu saya si Novi ini nggak pernah dan seperti ini, gak pernah bicara seperti ini, kasar gitu ke lelaki. Nah ini gara-gara kamu ya mas, sebenarnya ya mas. Mas. Jangan gitu dong. Ini kan memang gebetan aku. Ini memang, wah Mas, parah ini. sampean tuh harus sadar diri dong. Ketika saya mendengarkan apa statement dari Novi, ketika Novi orang tuanya bangkrut, keluarganya bangkrut, sampean dengan keluarganya, seenaknya meninggalkan keluarga dia. Oh berarti kalian partner bisnis pada waktu itu. Sekarang ketika usaha Novi naik, itu sampean muncul lagi. Buat kamu itu gak penting soal masa lalu saya. Iya, menurut kamu nggak penting Sahrul, tapi menurut aku itu penting. Dulu aku sakit hati sama kedua orang tua kamu dan kamu. Kamu dulu meninggalkan kedua orang tua aku dan aku di saat aku bangkrut. Tapi giliran sekarang, Novi, enak aja kamu sekarang mau ngejar-ngejar aku dan ingin nikahin aku. aku kasih tahu ya, sebenarnya laki-laki ini sudah pakai ilmu hitam ke kamu. Astagfirullahaladzim. Lihat aja, kamu aja bisa percaya sama orang kayak gini. Mas, Coba
Si Dian, aku mau nanya sama kamu nih. Pendapat kamu yang paling jujur ya. Kalau menurut kamu ini Novi dengan kriteria yang kaya gitu, terus apakah cocok dengan orang-orang yang seperti ini? Kamu yakin mau sama orang kayak gini? Dian, kamu itu kan sahabat aku sama kamu itu mendukung aku sama Fajar. Kamu tahu aku kan, aku tuh orangnya pasti pemikir. Maksudnya aku untuk memilih jodoh itu pasti udah berpikir ulang kali, Dian. Jadi aku udah mentok kalau Fajar ini udah memang masa depan aku. Tapi gak level sih kayaknya nih sama Mbak, Mas, kalau saya meskipun hanya sekedar tukang becak, meskipun saya profesinya tukang becak, tapi saya sadar diri, Mas. Kalau semisal saya ditolak dengan Novi dan Novi tidak mau dengan saya, ya udah saya check out, saya cabut dari sini. Saya juga gak akan mau dengan Novi. Karena kenapa? Ngapain saya mengejar wanita kalau memang sudah nggak mau dengan saya, toh otomatis saya bisa gak membuat Novi nyaman. Tapi karena saya menghargai perasaan Novi, Novi ini menghargai perasaan saya. Ya udah, dia menerima saya, ya sudah saya juga menerima dia. Karena saya tahu, Mas, kalau saya memaksakan, meskipun saya cinta dengan Novi, meskipun saya sayang dengan Novi, tapi Novi nggak sayang sama saya memaksakan kehendak saya. Kan saya menyakiti Udah, batin Mas. Novi, Mas. Udah, gini. Semua ocehan kamu dari tadi ini lebih baik dibuang aja dulu, dibuang. Gini, saya ini gini, Mas. Kalau misal kamu siap ninggalin Novi dari sekarang, aku kasih uang deh, gimana? Untuk apa? Untuk ninggalin Mas. aku? Emang kamu punya apa? Emang kamu mobil punya? Ya, kalau masalah Mas. mobil, Saya memang orang miskin. Saya memang tukang becak. Tapi Mas tidak bisa membeli perasaan saya, membeli hati saya dengan semua uang Mas. Uang Mas itu tidak seberapa dengan adanya seisi dunia di sini. Mas, ingat, Mas bukan orang terkaya di kota ini, Mas. Jadi jangan pernah membeli perasaan saya masih punya harga diri. baik-baik. Untuk orang yang udah kaya, apalagi cuma kata Novi punya mobil. Iya punya lah, Nov. Terus ini laki-laki ini sudah siap aku bayar berapapun dia mau asalkan dia pergi. Udah mau, masa kamu masih mau sama orang-orang Mas, yang kayak gini? Saya uang meskipun hanya dapat 10, 20 ribu, 50 ribu, saya bersyukur dan saya cukup dan saya berkah dengan uang itu. Tapi meskipun sampean uang orang terkaya, meskipun mau kasih uang saya sedepak, 1 koper sekalipun untuk membeli harga diri saya, untuk membeli perasaan saya dengan Novi, tidak, Mas. Karena saya bisa mencari uang 1 koper ini bersama-sama dengan Novi, tidak dengan dibeli perasaan saya dengan sampean. Jangan pura-pura kaya, jangan sok kaya, jangan sok sombong, jangan sok berkuasa di sini. Di sini bebas, Mas, di sini lahan umum. Saya hanya minta pengertian dengan sampean. Ya omongan kamu kayak apapun, pokoknya setelah ini aku bakalan kasih tahu. Dan kamu harus jadi saksi ya bahwa si lelaki ini sudah pakai ilmu hitam buat dapetin si Mas, pergi, Mas. Udah yuk, sekarang kita Pergi, Mas. Awas nanti. Pergi, Mas. Saya gak pakai ilmu hitam, Mas. Pergi, Mas. Udah, kamu nggak usah ngeladenin dia. Kalau nggak pergi, saya ikat di bawah pohon sampean, Mas. Dia Ya itu udah, Novi. cuman mau omong doang, jadi nggak usah didengerin. Aku Yaudah, terima kita- kok. Memang kalau orang miskin seperti aku, ini pantas untuk dijang-jang. Tapi aku berjanji Udah, kamu dengan nggak usah kamu. berkecil hati. Ya udah kita jalan-jalan aja yuk. Enggak, aku nggak berkecil hati. Aku justru dengan adanya penghinaan seperti ini menjadi pecutan buat aku. Aku harus termotivasi dan aku harus punya inspirasi untuk aku lebih maju lagi dan aku harus lebih sukses daripada ini. Ayo kita makan. Ya udah yuk. Naik, nggak apa-apa? Udah dipegangin kan? Ya, udah jomblang naik, ke depan. naik, udah nggak apa-apa. Udah naik. Udah. Meskipun kata orang kamu berat, tapi bagi aku kamu itu sangat enteng, bagaikan mau mengangkat kapas. Meskipun aslinya berat kamu itu hanyalah seberat buffalo. Wow, Bikin halu. Novi jalan. Buat semua bermakna. Shalalalala, shalalalala, shalalalala. Raih segala asa dan cita. Buat semua bermakna. Itu bukan si Novi ya sama si itu tadi? Wah iya, bahaya nih. Kayaknya Gimana dia dong? lewat sini ntar lagi. Wow, kamu teman sama cewek gak bawa mobil gimana sih? Katanya orang kaya. Ya mobilku kan masih diperbaiki. Gimana nih? Ini nih, ada mobil. Kita di sini aja yuk. Mau numpang di sini? Iya pakai ini aja dulu. Yang penting pokoknya si laki-laki nanti udah tahu, habis itu kita pergi dah. Kita tunggu sini. Masih jauh ya? Nanti ya kalau ada Novi sama si pacarnya itu, kan dia ntar lagi lewat sini nih.
Pokoknya ada di sana aja, kita langsung panggil ke sini deh. Soalnya ini kan aku sebagai mobil kita gitu. Ya biar si cowok tadi tuh malu gitu. Iyalah, soalnya dia kan pakai ilmu-ilmu hitam segala, udah ngerebut Novi. Iya. Capek nggak naik beca? Bang beca. Sini. Kita dipanggil, Nov. Ya udah, yuk. Iya, hargain aja, nggak apa-apa. Yuk. Cepetan. Woi. No, nih. Mobil saya ini. Emang kamu masih mau sama tukang beca? Awas, Novi. Tukang beca, lagi nih mobil. Emang ini benar mobil kamu? Loh, Iyalah, kita kan orang kaya. gimana, Mas? Ini. Oh, itu mobil kamu? Iyalah. Kalau tadi aku sangat yakin bahwa kamu adalah orang kaya, tapi untuk sekarang aku tambah gak yakin deh kalau kamu memang benar-benar kaya. Kok bisa gak percaya? Ini udah Jelas-jelas ini mobil kita. Saya tahu kalau ini mobil saya. Kamu juga tahu kan kita orang kaya? Masa kamu udah yakin? Beneran ini mobil. Iyalah. Gimana, Nov? Kamu masih mau sama lelaki tukang beca ini atau sama saya? Saya tegaskan lagi ya Syahrul, saya tetap sama Fajar yang tukang becak. Daripada kamu, meskipun kamu punya helikopter pun aku tetap nggak mau sama kamu. Sini, Novi. Ini ya, Mas, ya. Kita memang sudah jalan-jalan pakai becak. Ngapain Anda masih sibuk memanggil saya dan Novi hanya untuk memamerkan mobil yang milik Anda ini, yang jelas-jelas parkir dari sini dari tadi. Ini yakin? Gini, Mas, masalahnya itu si Novi itu dan temennya ini memiliki rata-rata orang kaya. Kalau sama masnya yang hanya tukang beca. Anda tidak terima bahwa Novi ini kalau pacaran dengan saya, terus Anda tidak terima karena Novi pacaran sama tukang becak. Terus Anda terimanya harus jadi apa? ya minimal kalaupun nggak mau sama saya ya harus lebih kaya dari saya lah. Sampean ini, Mas, ya, mempermalukan diri sendiri datang ke sini, memamerkan kekayaan, mau menjemput Novi, mau menembak Novi di sini, mempermalukan diri sendiri, Mas. Awas, malu di depan banyak orang. Loh, banyak orang tuh. Ngapain malu, Mas, lah ini mobil saya. Terus si ini sahabatnya udah ngasih tahu ke Novi suruh tinggalin nih lagi. Masnya lebih baik pergi aja deh, ya Nov? Enggak, tetap aku nggak bakalan pergi. Novi, kamu memilih ini. Sebenarnya kalau kamu mau memilih lelaki yang tukang beca ini, ya pilihan memang ada di kamu sih, tapi risikonya juga bakalan kamu sendiri yang bakalan nanggung, ya gak? Iya, emang kamu nanti mau dikasih makan nasi-nasi basi, itu mau? Ya udah, ini memang udah pilihan aku. Jadi kalian nggak usah ganggu aku lagi. Sudah, kalau memang kamu mau memilih si laki ini, tak apa-apa. Tapi saya bakalan tunjukin ke kamu 2 hari lagi. Saya ini bakalan bawa cewek yang lebih cantik dari kamu. Ya udah, dengan senang hati coba segera kamu cari perempuan yang lebih cantik dari aku. Oke, dan sekarang karena kalian berada di depan mobil saya, jadi sekalian pergi sekarang. Ngapain saya harus pergi? Ini kan tadi dipanggil tukang becak. Ini kan area umum. Justru Anda lah yang menumpang tukang parkir di sini. Terserah mau saya pergi atau tidak, ya kan? Terus kalau semisal siapa namanya tadi? Ini siapa namanya, Noh? Badian. Bilang saya akan sama Novi akan makan nasi basi. Makan nasi basi dari mana? Kalaupun memang basi, ya udah urusan saya, urusan Novi. Perut saya, perut Novi. Mau saya makan cemilan apapun, tahu kek, tempe kek, terserah, ya kan? Ya itu terserah kamu dah. Pokoknya gini, ini kan mobil saya kan mau keluar nih, jadi kamu lebih baik pergi aja dulu deh. Saya gak sudi ada orang yang gelap kayak gini ada di sini. Terus pergi aja yuk. Dan aku pun ya males punya temen yang cuman mau sama tukang becak gini. Oh, jadi kamu lebih memilih Syahrul daripada aku, sahabat kamu sendiri yang dari kecil. Ya gimana ya? Aku malu punya temen yang seleranya rendahan kayak gini. Berarti kalau kamu malu dengan temenan dengan Novi, berarti kamu bukan teman yang baik untuk Novi. Dan kamu juga bukan sahabat yang baik buat Novi. Apalagi hanya secara ya, memamerkan. circle kita kan kaya-kaya, terus kamu mau sama orang kayak gini, aku malu.
circle kamu bilang kamu kaya. Kamu kesini aja hanya jalan kaki. Dan kamu nggak jelas naik mobil apa. Dan kamu juga bilang, ini mobil saya. ini mobil kamu. Iya. Ini mobil saya. Ngapain berisik depan? Pak. Bet, gang Bet. Pak? Kok ada orangnya? Sini kamu. Sini. Ada orangnya. Ini supir saya. Jadi sebenarnya Novi, aku sini ini datang sementara untuk menyamar jadi becak karena aku ingin mengetahui kamu tulus apa tidak sama aku. Ternyata kamu memang menerima aku apa adanya dan kamu juga menerima aku tentang apapun profesi aku. Kalau masalah mobil ini, saya kan juga bilang sama kamu Mas, jangan bikin malu kamu sendiri. Kalau kamu mengaku-ngaku mobil ini sendiri, maka ujung-ujungnya kamu sendiri yang malu. Meskipun aku tukang becak, meskipun aku tukang pentol sekalipun, terus apa salahnya kalau aku suka dengan Novi? Kalau aku mau minang Novi dengan apapun profesi aku, apa hubungannya dengan kamu? Apa kamu punya hak berteman dengan kamu juga? Katanya circle kamu orang kaya. Aduh, Mana orang kaya kamu mobil ini? Iya, seharusnya kamu jangan minta maaf sama aku. Seharusnya kamu minta maaf sama Fajar. Kamu sih. Aku memang tukang becak untuk melamar pujaan hati aku. Tapi ketika aku sudah melamar pujaan hati aku, ya sudah. Profesi aku juga akan berubah. Ya. Mau pura-pura sok kaya lagi? Mau sok kaya lagi di sini? Hah? Ya kalau sekarang kalau tahu kamu lebih kaya daripada saya, ya saya lebih baik cari yang lain aja. Meskipun kamu mau cari yang lain dengan sifat dan karakter kamu seperti itu, mana mungkin mau wanita dengan datangnya, dengan perkasanya, dengan tantang peteng-peteng bilang kaya. Ya oke lah kamu orang kaya. Tapi kesini kamu gak bawa mobil kamu gak ada. Malah kamu mengaku mobil aku. Apakah itu mencerminkan sifat orang kaya? Orang kaya yang sesungguhnya itu diam bro. Gak diam, maksudnya gak bicara, gak banyak ngomong. Diam. Orang kaya sebenarnya tuh diam, melihat orang ya cuman ketawa aja. Orang kaya baru ketawa aja. Tapi kamu kayak OKB. Gak tahu kaya apa gak kaya, kamu bilang sendiri bahwa diri kamu kaya. Yang lebih kaya itu adalah Tuhan. Kita ini cuma titipan. Semua uang, semua harta yang ada di dunia ini itu titipan. Gak ada orang yang lebih kaya. Sini Novi. Terus sekarang mau apa? Bet, belikan aku air Bet. Haus sama Novi Bet. Ya cepet. Hah? Maunya ya minta maaf berarti Mas ya. Jadi saya mengakui lah kalau Nggak dengar. Sini kalau ngomong. Sini Novi. saya sendiri minta. Situ. Saya minta maaf. Minta apa? Minta uang? Minta maaf, mengakui kalau Novi memang cocok untuk Masnya. Saya juga minta maaf ya Mas. Saya benar nggak tahu. Nah, kalau semisal Badian ini mau cari cewek cowok, harus yang bermobil yang kaya. Awas nggak cepet dapat jodoh Mbak. Kalau sifat dan tolak ukur kalian berdua hanyalah sebuah uang. Uang itu tidak ada tolak ukurnya, uang bisa dicari. Saya masih ingat dengan omongan kamu. Kamu membayar aku dengan uang agar aku meninggalkan Novi. Aku sudah cukup untuk uang, karena uang bisa dicari. Tapi kalau untuk mencari calon istri, itu tidak bisa dibeli dengan uang. Karena tolak ukur seorang istri, itu akan menemani sampai akhir hayat. Kalau pakai uang, ketika uang kamu habis, apakah kamu jamin istri kamu bakal setia? Mau apa sekarang? Ya, maaf Pak Mas, jadi saya relakan lah untuk Novi kalau mau stay. Salah, bukan kamu yang harus merelakan Novi untuk menikah dengan saya, tapi orang tua dia. Habis ini, saya memang langsung mau membawa Novi ke orang tuanya untuk menghadap, dan saya untuk langsung melamar Novi terhadap untuk saya persuntingkan. Bukan seperti kamu. Novi ketemuan dengan siapa kamu buntuti. Novi mau kemana kamu ikuti. Aku capek ngomong sama orang seperti kamu. Kamu kenal dari mana sih Nov orang kayak gini? Ini kan karena bisnis kedua orang tua aku. Cuman gara-gara orang tua aku bangkrut, dia langsung mengkhianati dan meninggalkan keluarga aku dan termasuk aku. Tapi semenjak 2 tahun yang lalu, kedua orang tua aku bangkit, akhirnya dia ngejar-ngejar aku lagi deh. Bangkrut ditinggal, bangkit datang, jalangkung dong kamu. Iya kan? Tinggal hidupin lilin, jalan. Ketika bangkrut kemana Mas? Sudah pergi deh. Saya sebentar lagi juga mau ngantarkan becak ini. Saya becak nih
Ada punya teman saya, udah sana pergi. Jangan buang-buang waktu saya. Malu-maluin. Sewa mobil. Nov, aku minta maaf sama kamu ya. Bukan maksud aku untuk membohongi kamu tentang profesi aku, cuman ya kamu tahu sendirilah. Sebenarnya aku sudah banyak ketipu tentang mengenai masalah pacaran dan mendekati hati wanita semuanya. Ya aku tidak menganggap kamu matre. Justru aku senang sekarang. Justru kamu menerima aku apa adanya dan menerima aku. Ya masih balik, ganggu aja. Jadi kamu mau menguji aku nih? Emang aku dari awal kelihatan matre apa? Ya enggak, soalnya dari semua sekian banyak wanita, rata-rata itu semuanya bohong sama aku. Ya sama seperti kamu. Sebelumnya kamu katanya tadi untuk mencari aku sini kamu sempet curiga sama aku. Ya sama, aku juga bukan curiga sih. Namanya manusia kan, kamu mau memakai aku untuk selamanya dan aku mau memakai kamu untuk selamanya. Jadi apapun keburukan kamu, aku pasti terima. Contohnya kayak kamu punya ambeien, semisal ya kamu punya ambeien besar, panjang kayak ekor. Aku menerima kamu, ya udah aku menerima kamu. Kamu juga punya hidung atau kamu kayak petinju atau kayak kamu emosi atau kayak kamu, aku menerima kamu apa adanya. Gitu. Si Albert nih kan nggak ada sekarang. Kita mau langsung ke orang tua kamu, apa kamu mau ikut aku ke orang tua aku gimana? Ya terus becaknya ini gimana? Gini aja deh, biar tidak merusak suasana, biar mobil ini Albert yang bawa, kita naik becak aja. Yuk. Oh kita naik becak. Aduh. Awas loh. Aduh kan kena. Makanya kamu hati-hati. Ini becak tahu. Awas. Semen dulu. Masa sok aja, masih naik becak aja Raja. Iya, biar gak dilihat orang, gak malu-maluin kamu. Bantuin dorong dong. Aduh. Raih segala asa dan cita, buat semua bermain.